Alhamdulillah, gorengan hari ini habis. Pak, gorengannya masih ada gak, Pak? Mohon maaf deh, gorengannya udah habis. Ya udah habis. Makasih nih, Pak. Kalau gitu, Ana cari di tempat lain ya. Ya deh, silakan. Ya Allah, pengen deh anak saya jadi santri kayak gitu, sopan, beradab. Ya Allah, saya pengen banget anak saya masuk pondok. Cobalah nanti saya bujuk dulu anak saya. Semoga aja dia bisa masuk pondok. Duduk sebentar, Nak. Bapak Iya, ada pengen apa, ngomong Pak? sama kamu. Ngomong apa, Pak? Jadi, Bapak pengen kamu masuk pondok, Nak, gimana, Nak? Masuk pondok? Iya. Enggak ah. Cita-cita Ariel aja nggak ada yang berhubungan sama pondok. Udah lah, Pak. Ganggu aja, Ariel lagi ngayal. Nah, Bapak pengen kamu mandok. Soalnya Bapak lihat pergaulan di luarnya udah gak bener, Nak. Mondok? Nggak usah lah, Pak. Ariel takut nggak betah. Ariel juga masih pengen sekolah bareng teman-teman. Ayolah, Nak. Bapak cuma takut pergaulan di luar itu udah gak bener. Udah kacau, Nak. Nggak usah lah, Pak. Ariel masih pengen main. Udahlah, Pak. Ariel main bola dulu. Nak, tunggu, Nak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Kayaknya Ariel pengen jadi masuk pondok ya, Pak. Kata teman-teman Ariel, pondok kayaknya bagus juga deh, Pak. Kamu mau masuk pondok, Nak? Iya, Pak. Serius? Iya, Pak. Alhamdulillah, anakku pengen masuk pondok. Yaudah, nanti insya Allah segera Bapak carikan pondok terbaik buat kamu. Iya, Pak. Nah, kamu sekarang masuk pondok ya, Nak? Baik-baik di pondok. Yang soleh, yang rajin, jangan Ustad. Ikutin perintah-perintah Ustad ya, Nak. Coba ya, Nak. Ya, Nak, kalau gitu Bapak pulang ya, Nak. Ya, Pak. Pak, nanti kalau Ariel mesen apa-apa ya, kirimin ya, Pak. Iya, Nak. Aja. Bapak usahain. Nah, lagi dua Bapak pergi ya, Nak. Iya, Pak. Ya. Kamarnya ada. Kamarnya sebelah sana. Iya, iya. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Nama saya Ariel. Kalau nama kau? Aku Nagib, kenalin. Najib. Ngomong-ngomong, kamu orang mana? Saya orang sini, orang Cirebon. Aku Jakarta. Kelihatannya orang kaya. Iya, kelihatannya kayak orang kaya sih. Dari gamisnya, Iya, mahal. sendalnya Nah, mahal, pecinya juga peci. pecinya juga mahal. Ya, gamisnya juga mahal sih. Ya gamisnya ya. Iya. Bisa lah kita main bal-balan. Iya, mintain beban. Yes. Duh, ngobrol-ngobrol gini enaknya ada toam nih. Sok-sok ambil tuh di ranjangan lah. Ada bal-balan usus. Wis, ada orang kayak ini. Ambil di sana. Im, ngomong-ngomong antum setiap hari dikirimin bal-balan gitu, barang-barang mahal. Emang orang tua antum nggak kesusahan tah? Nggak kasihan tah sama orang tua antum? Nyantai aja. Orang tua mah orang kaya.
Emang orang tua antum kerja apa sih? Bukan maksudnya sombong nih ya, tapi orang tua Ana nih di rumah ngalir terus duitnya. Sehari bisa sampai 10 juta. Apalagi perusahaan di mana-mana. Jadi kalau soal duit gak usah khawatir deh. Wis, keren banget antum Dil. Nih bal-balannya. Udah, langsung aja makan-makan. Gak usah malu-malu, gak usah malu-malu. Inilah makan. Gimana di sana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Oh, gimana di sana? Betah nggak? Betah sih, tapi Ariel ada kebutuhan. Emangnya apa? Kebutuhannya tuh kayak bal-balan, martabak, chicken. Pokoknya yang banyak lah. Oh, ya udah deh. Nanti coba bapak udahin, ya nak. Iya, pokoknya nanti Bapak pesen yang banyak ya. Iya nak. Arin, katanya antum ada paket. Iya sih katanya. Yuk buka bareng nggak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, maaf ya, baru itu yang bisa Bapak kirim. Terus itu sarungnya belum sempat Bapak jahit. Jadi Bapak kirimin kamu barang jahitnya ya. Sekali lagi maaf, baru itu yang bisa Bapak kirim. Yang penting kamu sehat-sehat di sana. Assalamualaikum Pak. Mas Anton. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Mas. Ya Mas, duduk Mas. Oh iya Pak. Kasih Pak. Gimana nih Pak jualannya? Lancar Pak? Alhamdulillah Mas. Kalau buat makan sehari-hari sih cukup Mas. Oh, alhamdulillah ya Pak. Oh iya Pak. Dengar-dengar si Ariel dimasukin ke pondok ya Pak? Iya Pak, benar. Gimana kabar si Ariel di pondok Pak? Alhamdulillah dia betah Mas. Oh alhamdulillah ya. Anak itu bisa betah. Pak, mau nanya nih Pak.
Ya, Oh, Mas. muka bapak kayak orang banyak masalah gitu pak. Iya Mas, jadi saya lagi kepikiran anak saya Mas. Oh, Dia tuh mesen terus, pesenannya banyak lagi, udah kayak pesanan rumah tangga Mas. memang apa aja sih pak pesanan anak pondok itu pak? Ya awalnya sih dia mesen bal-balan Mas, terus lama-lama jadi barang mewah kayak jam Rolex, Rolex dan lain-lain Mas. Terus Mas tahu harganya jam Rolex berapa? Paling tahu, Pak. murahnya? Nggak tahu. Paling murahnya tuh Mas 50 juta. Mana sanggup Mas, saya segitu Mas, uang segitu. Wah, itu pak udah berlebihan banget pak. Itu kebutuhan anak pondok apa kebutuhannya Raffi Ahmad pak? Ya emang gitu si Ariel mah Mas. Yaudah ya pak, yang sabar ya pak. Iya Mas. Semangat jualan gorengannya pak. Iya Mas, makasih Mas. Iya pak. Assalamualaikum. Nah, bagaimana di sana? Sehat? Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Pak, gimana, Pak? Pesanan Aril yang kemarin? Yang jam? Udah dikirim belum? Oh, maaf ya nak. Bapak belum ada rezeki. Kalau diganti jam yang 50 ribuan, gimana? Mau Hah? nggak nak? 50 ribuan. Bapaknya gimana sih? Itu mah malu-maluin Aril aja. Gimana nanti kata teman-teman Aril kalau Aril pakai jam yang 50 ribuan? Nah, kamu sadar sih, gimana kondisi keuangan Bapak? Bapak itu cuma penjual gorengan. Pendapatan sehari juga nggak nyentuh sampai 200 ribu. Katanya bapaknya si Ariel orang kaya. Tapi kok ngomongnya cuma penjual gorengan? Iya, pakaiannya aja bagus-bagus. Apa jangan-jangan dia maksa buat beliin itu semua? Kalau bener kayak gitu sih, parah banget dia. Kasian juga bapaknya. Iya kasihan ya. Iya. Gak kerasa ya. Besok lusa udah mau Idul Adha aja. Iya ya, dikit lagi kita bakal nyate. Ngomong-ngomong, antum-antum pada kurban sini nggak? Alhamdulillah kalau Bapak Ana, insya Allah ada rezeki buat kurban pondok ini. Kalau antum gimana? Kayaknya nggak dulu deh. Soalnya kata Bapak Ana, tahun ini mau fokus dulu buat renovasi rumah. Kalau antum gimana, Ril? Ya, Ariel mah udah pasti kurban. Orang kaya aja. Bahkan bisa dia sapi. Ya kan, Ril? Iyalah, kata Bapak Ana pengen kurban sapi di pondok ini. Ih, ente mah enak ya. Orang tuanya orang kaya, mesen sapi langsung diain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya si Ariel nyumbang sapi. Mana dia sapinya? Kalau dia beneran nyumbang, kan nggak mungkin sampai sekarang belum datang. Iya nih, dia bener gak sih nyumbang sapi? Udah yuk, ayo kita coba samperin orangnya. Ayolah gas lah. Yuk. Oh Iril, lagi ngapain antum di sini? Ya nih, dari tadi kita nungguin antum foto sama sapi antum, gak datang-datang. Iya nih, mana sapi antum? Kok gak datang sih? Kata Bapak Ana, kemarin Bapak Ana pengen kurban sapinya di Dubai. Jadinya nggak jadi di pondok ini karena Bapak Ana juga lagi di luar negeri. Lupa ngasih tahu deh. Oh, jadi bapak antum sekarang lagi di luar negeri. Iya. Yang bener antum, jangan ada-ada. Bener kok. Ariel nggak bohong. Tuh si Ariel samperin yuk. Ayo. Ril. Antum gak usah bohong deh sama kita-kita. Iya, antum jujur aja. Kalau bapak antum itu penjual gorengan. Tahu dari mana ente? Asal nuduh Bapak Ana penjual gorengan. Kalian iri kan sama kekayaan Bapak Ana? Kalau memang orang tua antum penjual gorengan, kita nggak bakal ngejek antum, Kuril. Iya, kita bakal ngehargain perjuangan orang tua antum. Apaan sih kalian datang-datang tiba-tiba langsung bahas kayak gini? Kalian pengen ngejek anak kan? Jadi bukan kita pengen ngejek antum, Ril.
Kita kasihan sama orang tua antum. Kemarin kita dengar pas antum lagi telepon sama orang tua antum. Iya, kemarin antum minta maksa buat bapak antum tuh beliin jam Rolex yang harganya nggak kurang dari puluhan juta. Wah, Ril, ternyata selama ini antum gini. Iya Rek, ternyata selama ini antum sok kaya dengan cara maksa-maksa bapak antum tah. Apaan sih kalian semua? Udah lah, Ana pengen pergi lah. Aneh, sok kaya emang orangnya. Bencian sama orang tua kaya tuh. Aril, ngapain antum di sini sendirian? Banyak banget pikiran kayaknya. Hah? Oh, pasti lagi mikirin masalah temen ya. Udah, masalah temen mah gak usah dipikirin. Yang penting anu sekarang mau berubah. Anu mau ngubah sikap-sikap antum itu. Iya nih, Gip. Ana nyesel. Dulu Ana sering maksa-maksa bapak Ana buat nurutin gaya hidup Ana. Padahal di rumah bapak Ana aja mati-matian cari duit cuma buat makan doang. Ananya di sini minta-minta yang berlebihan. Kasih motivasi sih, Gip, biar Ana bisa berubah. Lu inget gak sih, Rel, kata-kata Imam Syafi'i apa? Emang apa? Imam Syafi'i itu ngomong gini, idza ma kunta dza qalbin kuno fa anta wa malikud dunya sawa. Artinya apa itu? Jadi, kalau antum nih punya hati yang bisa menerima segala keadaan yang datang kepada antum dengan sukarela, maka antum sama penguasa dunia itu sama. Maksudnya kalau Ana jadi orang yang menerima, Ana bisa nguasain dunia gitu? Bukan gitu maksudnya. Maksudnya penguasa dunia di sini tuh antum mau ini mau itu bisa antum dapetin, kayak orang kaya gitulah. Kayak dukun gitu. Kan dukun tuh kalau pengen apa-apa tinggal baca mantra Bukan aja. dukun. Antum tahu sahabat Abdurrahman bin Auf gak? Tahu yang katanya orang paling kaya itu kan? Nah, kan dia kaya tuh. Jadi mau ini mau itu bisa didapetin dengan kekayaannya itu. Maksudnya kalau Ana sabar, Ana bisa jadi orang kaya gitu? Gak gitu juga. Coba antum pikir. Antum tuh punya hati irian, punya hati yang pengen ini itu. Pasti karena ngeliat teman-teman antum kan mereka dipaketin barang-barang mahal, barang-barang mewah. Jadi antum juga pengen dilihat jadi orang kaya. Jadi antum mesen nyusahin bapak antum. Coba antum ubah mindset antum. Antum nggak pengen jadi orang yang pengen dilihat, gak usah kelihatan orang kaya. Pasti antum nggak bakal mau deh ngerepotin bapak antum dengan pesanan antum yang berlebihan itu. Ya udah deh. Sekarang Ana pengen berubah. Bantu Ana ya, Gip, biar Ana bisa berubah. Insya Allah, Ril. Ana bakal bantu antum terus kok. Tapi kalau Ana pengen berubah, Ana pengen ngapain dulu sekarang? Sama malam ini nih, antum sholat tobat, antum curahin semua ke Allah kesalahan antum di masa lalu, antum udah ngerepotin bapak antum segalanya lah. Nah baru besok tuh kan penelponan, antum minta maaf ke bapak antum selama ini ngerepotin, dan antum janji nggak bakal ngulangin lagi. Baru abis itu antum minta maaf ke teman-teman antum, insya Allah mereka nerima kok. Ya udah deh. Sekarang malam ini juga Ana pengen tobat. Nanti malam Ana pengen minta maaf kepada Allah. Terus besoknya minta maaf juga ke bapak Ana. Baru deh ke teman-teman Ana. Nah itu baru Ariel yang Ana kenal. Yuk jajan lah. Ya udah deh, ayo. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pantaskah hamba yang berlumuran dosa ini memanggil namamu?
Pantaskah seorang santri yang hatinya dipenuhi busuknya rasa iri dan dengki ini bersujud di hadapan-Mu? Amunisi apa yang hamba sombongkan selama ini ya Allah? Hamba pamerkan harta yang bukan milik hamba. Hamba tinggikan ego di depan teman-teman hamba. Seolah-olah hamba ini anak orang terpandang. Seolah-olah hamba paling kaya. Padahal di rumah Bapak harus berteman dengan asap, minyak panas, dan teriknya matahari setiap hari. Demi sepeser uang dari jualan gorengan, tangan Bapak melepuh, baju Bapak bau asap. Semuanya hanya demi agar hamba bisa belajar agama di sini, demi agar hamba jadi orang soleh. Tapi apa yang hamba lakukan ya Allah? Hamba malu mengakui Bapak. Hamba dustakan keringatnya. Hamba balas ketulusan dengan rasa gengsi dan kesombongan yang menjijikan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Cabutlah penyakit iri dengki dari dada hamba ini. Bersihkan hati hamba yang kotor ini. Sadarkan hamba bahwa kemuliaan bukanlah pada harta, melainkan pada ketakwaan dan ridho seorang ayah. Panjangkan umur Bapa ya Allah. Berikan hamba kesempatan untuk meminta maaf dan membahagiakannya ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya di sana? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak sehat di sini. Oh iya nak, maafin Bapak ya, jam tangan pesanan kamu belum bisa Bapak beliin. Iya, nggak apa-apa kok Pak. Ariel sadar selama ini Ariel sering ngerepotin Bapak, mesen-mesen pesanan yang mahal-mahal, terus nggak sesuai sama pendapatan Bapak di rumah. Wah, alhamdulillah. Ya anak Bapak sadar juga. Bapak maafin kamu kok nak. Asalkan kamu mau berubah, mau buat menghargai Bapak, terus kamu tahan sama. Iya Pak, insya Allah Ariel jadi anak yang baik di sini. Ya amin, Bapak akan doa terus. Itu dia Ariel tuh. Sini Ariel aja duduk. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Duduk aja. Oh iya, antum biasanya ini mesin bal-balan? Enggak, biasanya tuh ngerasa supaya ngorkai. Ya Rek, Ana nyesel gak pengen mesen-mesen lagi. Ana juga udah minta maaf ke Bapak Ana. Ana minta maaf juga ya ke kalian. Gara-gara selama ini Ana udah sombong, terus merasa si paling orkai. Padahal mah Bapak Ana cuma penjual gorengan. Kalian maafin Ana gak? Iya, kita maafin kok, ya kan? Lu maafin juga. Maafin. Maafin juga kan? Ya, maafin antum. Kita juga minta maaf selama beberapa hari ini sering ngancurin antum. Maafin Ana ya. Ya. Jangan diulangi lagi ya. Makan. Jangan diulangi lagi ya, Ril. Ya. Makan. Gip, Iya, Ril. makasih ya udah bantuin Ana kemarin. Iya, Ternyata mereka pengen nerima Ana juga ya. iya kan memang udah bilang dari awal. Mereka tuh bukan benci sama antum, cuman senang antum aja yang mereka juga senang. Ya. Belum. Iya nih, Gip. Ana nyesel. Dari dulu Ana sering maksa bapak Ana. Mana pesanan jam Baim? Pesanan jam Ariel. Ulang. Jual sapi, masa sih sapinya belum datang?
Dia. Oh, mukanya kayak orang banyak masalah gitu sih, Pak. Antum.